Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nanis Suryani dari Bimba Cibuaya. Saya akan menjawab pertanyaan untuk video pertama ya. Jelaskan konsep filosofi kata Bimba yang dipahami. Jadi, filosofi Bimba adalah berasal dari tujuan hidup utama manusia mencari kebahagiaan. Untuk mencari kebahagiaan, maka manusia juga harus terus belajar, dan agar mau belajar, maka diperlukan namanya minat. Sehingga karena minat tidak ada paksaan belajar. Dan kata Bimba itu sendiri kepanjangan dari bimbingan, minat, baca, dan belajar anak. Dan prosesnya pun dalam membimbing harus fun, menyenangkan, agar anak juga menjadi pembelajar yang mandiri secara sepanjang hayat. 2. Konsep kebahagiaan sejati yang dipahami dan hubungannya antara tujuan hidup dengan jiwa. Jadi, kebahagiaan sejati adalah berasal dari diri sendiri, di mana dengan kebahagiaan itu ada hati yang senang, tentram, kemudian bebas dari yang menyusahkan. Untuk bahagia sendiri itu diperlukan 3 kunci utama, yaitu beriman, berbuat baik, dan terus belajar. Tujuan utama Bimba itu sendiri adalah membahagiakan anak, dan tentunya orang dewasa melalui proses membimbing anak tersebut. Diperlukan hati yang bahagia, senang, hingga dalam proses membimbakan tanpa keterpaksaan, dan itu juga jadi tujuan utama hidup mengenai kebahagiaan. 3. Konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang dipahami. Jadi beriman itu sendiri pertama percaya bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Tentunya dengan kita merasakan kehadiran Tuhan, kita merasa cukup dan bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan. Kemudian berbuat baik, berbuat baik tentunya dengan kita percaya Tuhan, meyakini Tuhan ada, maka kita akan terus merasa bahwa kita harus berbuat baik kepada orang, tentu dengan hati yang tulus. Keempat, sudahkah menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh konkret. Beriman, tentunya beriman percaya akan adanya Tuhan. Maka kita selalu tahu bahwa Tuhan punya aturan dan kita harus mematuhi itu. Kita selalu merasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun, dan percaya segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan. Berbuat baik contohnya seperti membantu teman tanpa mengharapkan imbalan, misalnya membimbangkan, tentunya membimbing anak dengan cinta dan kasih sayang. Itu juga salah satu berbuat baik. Belajar yaitu mencari ilmu tanpa batas usia. Di usia berapapun, namanya belajar itu harus terus-menerus karena kita seringkali dihadapkan kondisi dan situasi yang memang baru.
Kelima, apa saja 7 tahapan belajar dan bagaimana hubungan setiap tahapan yang ada dalam 7 tahapan belajar itu. Yang pertama, tahu dulu, kemudian nanti masuk ke tahap namanya paham. Setelah tahu dan paham, kemudian masuk ke mengaplikasikannya, menerapkan minimal untuk diri sendiri, kemudian menganalisa, yaitu membandingkan apa yang kita belajari itu bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, sintesa, yaitu penggabungan apa yang sudah didapatkan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi yaitu membandingkan metode yang dipahami jika belum sejalan, perlu dipelajari dari diri kita. Kelima, sosialisasi, yaitu dengan kita tahu, meyakini kita dapat mengedukasi dengan orang terdekat dan masyarakat luas. Keenam, mengenal konsep paradigma Bimba. Jadi, paradigma sendiri adalah cara pandang mengenai mendidik anak berupa proses di mana proses ini fokus ke minat baca, ke minat belajar anak. Di paradigma tidak mengajarkan kemampuan, tapi juga mengarahkan minat anak. Tujuannya adalah selalu bahagia dan memperbaiki diri. Penerapan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang pertama, menghadapi anak dengan sabar. Contoh, bermain sambil belajar. Apa saja perbedaan antara membimbakan dan mengajar em, membaca? Mengajar itu lebih ke teknis tanpa diperhatikan, kemudian dari diri kita atau dari anak. Sedangkan membimbakan yaitu membimbing bahwa mengarahkan belajar itu menyenangkan. Jadi membimbakan itu lebih fokus ke minat anaknya. Terima kasih. Sekian dari jawaban dari saya untuk video pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.